Halo teman-teman, gimana kabarnya? How is it going? Masih tetap semangat ya belajar bahasa Inggris dengan saya, Prima Karismanita. Nah, hari ini saya akan bagikan tips bagaimana sih belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi, kalian yang belum pernah belajar bahasa Inggris tapi pengen belajar bicara bahasa Inggris, jangan takut. Kali ini saya akan bagikan tips gimana belajar bahasa Inggris dari nol tanpa sulit, nggak pakai ribet, yang mudah-mudah saja tapi hasilnya saya jamin kalian lancar berbicara bahasa Inggris. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana belajar bahasa Inggris seolah-olah kita tuh anak kecil. Kenapa? Karena kita lihat setiap anak kecil dia akan belajar bahasa dengan cara yang tidak pakai ribet. Tidak perlu kalian menghafal vocab dengan list yang banyak sekali. Tapi bukan berarti itu tidak bisa ya. Oke, kita lihat. Anak kecil belajar bahasa Inggris biasanya melihat, mendengar, dan meniru. Oke, kali ini kita akan pakai 2 poin yang paling utama, yaitu mendengar dan meniru. Bagaimana sih mendengar dan meniru itu bisa dilakukan? Yang pertama, mendengar. Seorang bayi atau anak kecil biasanya belajar bahasa dengan mendengar bagaimana seorang ibunya berbicara. Itu kenapa biasanya anak kecil bahasanya akan sama persis dengan ibunya, bahkan diksi, kemudian cara penyampaian, bahkan dialeknya. Nah, itu yang kita akan gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Cara ini bisa kalian melakukan mudah dimanapun berada, baik itu di rumah, di kantor, ataupun di sekolah. Dengan cara apa? Dengar. Cari video atau sesuatu yang bisa didengarkan, entah itu apa saja, yang penting berbahasa Inggris. Yang pertama, misalnya kalian suka mendengarkan lagu-lagu barat, itu kalian ulangi berkali-kali. Kalian lihat misalnya ada fenomena, misalnya kalian tuh tidak suka dengerin dangdut misalnya, atau lagu tertentu, tetapi itu selalu diulang-ulang, bahkan ketika di tempat umum, ketika di bis, dan tanpa sadar kalian akan mengikutinya, padahal kalian tidak niat untuk menghafalkannya. Itu juga bisa, itu kenapa mendengar itu penting. Kemudian tidak hanya lagu bahasa Inggris, misalnya kalian suka mendengarkan video percakapan, jadi tidak perlu langsung dilihat, cukup didengarkan berkali-kali. Itu juga bisa membuat kita selalu teringat, kemudian kita tidak sadar menghafalnya. Itu juga salah satu caranya. Oke. Misalnya, selain itu, kenapa mendengarkan itu penting? Seringkali permasalahan pembelajar bahasa Inggris di Indonesia bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak terbiasa. Kenapa? Misalnya kebanyakan orang itu bisa membaca tulisan bahasa Inggris, kemudian bisa mengartikannya, tetapi ketika berbicara mereka bingung. Misalnya ada tulisan how is it going. Orang-orang biasanya akan menggunakan how is it going, padahal cara bacanya bukan seperti itu. Cara bacanya adalah how is it going. Kenapa? Karena itu cara penutur asli berbicara atau bule berbicara. Ada kata-kata yang digabung. Itu namanya penggabungan kata untuk pelafalan. Nah, itu penting kita pelajari, dan itu lebih mudah dipelajari ketika mendengarkan. Oke? Jadi seperti how is it going, and then what's up. Oke. What's up tulisannya bukan what's up pakai ap, tapi what's up. Tapi orang Indonesia bisa ketika pertama kali baca, otomatis dia akan membaca WhatsApp. Padahal yang benar adalah WhatsApp. Bukan WhatsApp, tapi WhatsApp. Itu adalah penggabungan yang kita bisa belajar dari penutur asli dengan cara mendengarkan. Kemudian cara kedua adalah meniru. Sama seperti bayi ketika belajar meniru orang tuanya berbicara, kita juga harus meniru apa yang native speaker katakan. Seperti yang kalian
tadi pelajari, misalkan menanyakan kabar, how is it going, kalian juga harus menggunakan nada atau gaya seperti mereka berbicara. Bukan how is it going, tapi how is it going. Kenapa juga? Itu penekanan dalam kata, itu penting karena penekanan dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia juga berbeda. Oke, dalam belajar pelafalan itu kita ada penekanan bahasa yang berbeda. Misalnya kata kerja biasanya penekanannya di awal suku kata awal, tetapi kalau di Indonesia biasanya lebih datar. Oke, nah itu kita bisa belajar dengan mendengarkan kemudian kita tiru. Bagaimana? Kalian paham sampai sini? Oke. Nah itu bisa dilakukan dengan itu bisa dilakukan sendiri, baik itu di rumah, di kantor, atau ketika sekolah, atau ketika memasak, itu juga bisa dilakukan. Oke, gimana? Mudah bukan? Oke, sampai sini dulu ya materi hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta bagikan kepada yang lain supaya kita bisa berbagi manfaat belajar bahasa Inggris dengan yang lain. Oke, see you!